samangke wonten akhirat badhe pikantuk suaka perlindungan nanti kemudian masuk surga ingkang sepindah menika Ibu. Tiyang ingkang beriman lan amal soleh. Kalau wau kula matur salah satu galing nikmat utawi nikmat ingkang paling agung, nikmat akhirat ning kula panjenengan sedaya saged nikmati di dunia itu sayyiduna imil akhirah, bagindanya nikmat akhirat, yaitu apa? Iman. Syaratnya orang masuk surga itu ingkang sepindah niki arao amale okeh, di dunianya itu berbuat baik banyak tanpa disadari, tanpa disandarkan pada keimanan, maka sia-sia. Ada sebuah makalah Miftahul Jannah, napa Bu? La ilaha illallah. Kuncine swarga kuwi napa? Kalimat la ilaha illallah. Mula nek wong urip nang donya kok nganti ora duwe kalimat la ilaha illallah ora iso mlebu swarga. Kalimat la ilaha illallah enten teng agami Islam. Kula panjenengan sedaya sak menika sampun gadah. Pramila kunci niki ampun ngantos ical. Kalau wau wala tamutunna illa wa antum muslimun. Niki syaratipun beriman. Nek iman niku nggih kedah dipun buktekaken kanthi amal soleh. Jadi salah satu bukti tiang ingkang beriman itu amalipun amal ingkang sae. Pramila wonten mriki setunggal syarat tiang-tiang ingkang samangke badhe pikantuk swaka pelindungan di surga itu satu beriman dan beramal soleh. Dalilnya menika Quran Al-Baqarah ayat 25 saha Al-Isra ayat 9. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bil ihsani ila yaumiddin, amma ba'du. Segala puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita hadir dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti kuliah Ahad pagi BCM Kranggan. Sholawat serta salam semoga selalu terlimpahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat, tabi'ut tabi'in dan semua pengikutnya sampai akhir zaman. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah kuliah Ahad pagi, pada hari ini Ahad Pahing tanggal 14 Juni 2024 kita akan mengikuti kuliah Ahad pagi yang insya Allah yang akan memberikan tausiah beliau Ustadz Muharram. Adapun acara pada pagi hari ini yang pertama adalah pembukaan, yang kedua penyampaian materi kuliah Ahad pagi, yang ketiga sesi tanya jawab, dan yang keempat penutup. Untuk mengawali kuliah Ahad pagi ini, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya mari kita simak bersama pengajian kuliah Ahad pagi yang akan disampaikan oleh Ustadz Muharram. Waktu dan tempat sepenuhnya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Fa innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang kami hormati segenap pimpinan cabang Muhammadiyah Kenyabatan Keranggan, begitu pula yang kami hormati segenap pimpinan cabang Aisyah Kenyabatan Keranggan, segenap jamaah kuliah Ahad pagi rahimakumullah wa hadakumullah. Yang pertama, marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dengan limpahan rahmat dan hidayahnya pada kesempatan kali ini, pagi hari ini, kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin rahimakumullah wa hadakumullah, ada dua nikmat yang saat ini bisa kita terima, bisa kita nikmati, yang kebanyakan orang lalai itu. Yang pertama yaitu yang menjadi sayyidun naimid dunya, yang menjadi bagindanya nikmat dunia. Nikmat dunia apapun kalau tidak ada kenikmatan ini tidak terasa nikmat. Apa itu Bapak Ibu? As-sihhah, kesehatan. Jadi kesehatan itu adalah bagindanya nikmat dunia. Mau apa saja kalau kita mendapatkan kesehatan itu semuanya nikmat. Makan pakai apa saja nikmat. Duduk dalam kondisi apa saja nikmat, kalau kita dalam keadaan sehat. Tetapi banyak orang yang kemudian melupakan nikmat itu, seolah-olah kemudian terasa bukan nikmat, saking seringnya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kenikmatan itu seolah-olah bukan nikmat. Baru kemudian ketika nikmat sehat itu dikurangi ataupun mungkin dihilangkan dari diri kita, baru terasa, oh begitu hebatnya nikmat sehat. Yang kedua, ini menjadi nikmat yang begitu agung karena apa? Ini satu-satunya sayyidun naimil akhirah, bagindanya nikmatnya akhirat. Kenikmatan hidup di dunia tidak akan dapat langgeng di akhiratnya, berlanjut kepada kehidupan akhirat manakala tidak mendapatkan nikmat ini. Orang hidup di dunia, setelah hidup di dunia kemudian meninggal. Setelah meninggal dunia kemudian nanti akan ada yaumul ba'ats, hari kebangkitan. Ada yaumul hisab, hari penghitungan. Ada yaumul mizan, hari penimbangan. Ada yaumul jaza, hari pemberian hisab, pemberian hasil dari hisab dan timbangan itu, jaza. Nah, ada orang yang ketika hidup di dunia tetapi dia tidak mendapatkan keselamatan di akhiratnya, sekalipun hidup di dunianya nikmat, kehidupan di dunianya bahagia. Apa itu Bapak Ibu nikmat yang kedua yang saat ini kita miliki juga, yaitu ad-din,
agama. Sayyidun naimil akhirah, bagindanya nikmatnya akhirat itu din, agama. Tidak semua orang ketika hidup di dunia mendapatkan hidayatud din, mendapatkan hidayah agama. Maka pada kesempatan kali ini ketika kita mendapatkan petunjuk dari Allah, nikmat dari Allah berupa agama ini yang kemudian nanti akan menjadi proses penyelamatan kita di akhirat. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, "Man qala akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Barang siapa yang akhir hayatnya, akhir hidupnya, dia bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tidak ada Tuhan, tidak ada sesembahan, la ma'budun bihaqqin illallah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dakhalal jannah, maka masuk surga. Bapak Ibu, kalimat la ilaha illallah yang suatu saat akan dilantunkan oleh seorang yang ketika dia mengalami nazak sakaratul maut, tidak serta-merta kemudian itu menjadi impian suatu saat saya ketika mau mati akan mengatakan seperti itu. Tidak. Tetapi itu semuanya dilatih dari proses kehidupan sehari-hari. Maka ketika kita hadir pada kesempatan kali ini adalah salah satu ikhtiar kita agar mampu mendekatkan diri kita ketika kita dipanggil oleh Allah, mampu mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Itu dua nikmat yang saat ini kita rasakan. Sayyidun naimid dunya yaitu kesehatan, dan sayyidun naimil akhirah atau bagindanya nikmat akhirat yaitu keimanan, beragama Islam. Maka sekali lagi kita ingat dari firman Allah. Allah menyampaikan di dalam Al-Quran salah satu penggalan ayatnya, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kamu mati, padahal matinya hanya satu kali, kecuali kamu mati yang satu kali itu dalam keadaan Islam. Tidak akan berulang mati 2-3 kali, mati hanya satu kali. Perintah Allah, peringatan Allah adalah jangan sekali-kali kita mati dalam keadaan, kecuali dalam keadaan Islam. Hadirin rahimakumullah wa adakumullah, pada kesempatan kali ini menurut jadwal beberapa minggu yang lalu saya ketemu dengan Ustadzah Penny di RSPKU, diingatkan tanggal 14 itu, kemudian ternyata bertemu dengan diingatkan Ustadz Suwanta, ternyata dumbyuk, kemudian nego sama nego, alhamdulillah sowan di PCM Keranggan. Lain waktu nanti saya badali yang saat ini ijolan dengan saya. Alhamdulillah bisa sowan. Semoga sowan saya ini diterima oleh segenap keluarga besar PCM Keranggan, karena memang beberapa waktu sudah agak lama tidak sowan. Kalau sliwer-sliwer sering, Pak, cuman tidak sowan gitu. Mohon maaf, hari ini kita bisa sowan, alhamdulillahirabbil alamin. Sedikit saja Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan, ini bagian dari pengingat diri saya. Bapak Ibu, kita ini memiliki jasad saya, jasad Bapak Ibu, jamaah semuanya. Tetapi dalam jasad itu ada yang namanya ruh. Nah, kehidupan yang nyata, kehidupan yang real itu sebenarnya berada pada ruhnya.
Jasadnya suatu saat akan berganti. Bahkan prosesnya juga akan berpindah. Kita mengalami proses kehidupan itu 5 alam, Bapak Ibu. Yang pertama, kita hidup di alam ruh. Alam ruh, wallahu a'lam kayak apa kita itu, seperti apa. Tetapi Allah menciptakan ruhnya sudah ada. Di alam ruh kita diciptakan oleh Allah dengan waktu yang tidak diketahui oleh kita. Allah yang maha kuasa. Dengan alam roh ini nanti berproses, kemudian menuju ke alam rahim. Alam rahim yang kemudian bisa kita saksikan, bisa kita milik, bisa kita lihat. Pada umumnya 9 bulan 10 hari. Ada yang kurang, ada yang lebih. Alam rahim ini yang kemudian menjadi titik awal orang itu diperhatikan, oh calon individu. Alam rahim. Ibu-ibu ingkang kagungan putra, ingkang sampun ngerasakan melahirkan, maka mengetahui proses alam rahim itu. Sekalipun alam rahim itu gaib, tetapi secara fisikly mengetahui ibu-ibu. Bapak namun dikabari. Bapak-bapak namun dikabari, Pak, iki krudak-krudak anake. Ya kan? Mancal-mancal. Karena apa? Ketika 4 bulan di dalam rahim janin seorang calon individu, itu kemudian ditiupkan roh oleh malaikat, baru kemudian menjadi individu. Selama 4 bulan kemudian bergeser, berjalan sampai 9 bulan, lebih 10 hari pada umumnya lahir. Maka sejak lahirnya seorang dari alam rahim ke alam dunia. Alam yang ketiga, alam dunia. Ingkang kula panjenengan sak menika raosaken menika. Duka badhe pun jatah pinten. Badhe dipun jatah pinten wedal boten mangertos. Enten ingkang lahir langsung pecah. Enten ingkang lahir ngantos 9 tahun. Enten ingkang 900 tahun. Enten ingkang 300 tahun. Kula panjenengan sedaya boten mangertos badhe dipun jatah pinten. Pramila minangka pepenget Kanjeng Nabi nate ngendika, Inna a'mara ummati ma baina sittina wa sab'in. Sesungguhnya umur umatku, kata Nabi, itu antara 60 sampai 70. Kalau ada yang kurang, ada yang lebih, tidak banyak. Kula empun 50 Pak niki Pak. Empun 50 kurang setunggal. Jebule wis akeh. Nek dijatah swidak kantun 10. Nyon sewu nek jenengan sing empun 17 tahun. Nek cara niku kok empun tek tit kantun sempritani mawon. Ning cecadhon kula panjenengan sedaya ra mugi-mugi Allah paring umur ingkang panjang. Wallahu a'lam, umur kita enggak tahu, yang tahu hanya Allah. Maka kita berikhtiar amalan-amalan kita yang kita ikhtiarkan itu menjadi amal kebaikan, amal soleh. Karena kita enggak tahu kapan Allah menjemput kita. Bahkan kalau dihitung perjalanan hidup kita di akhirat besok itu lebih lama, bahkan selama-lamanya. Nek dihitung umur Muharram, nggih, saking umur 1 tahun dumugi sakniki 50 tahun, niku nek golek sangu gawe umur sing sak lawase niku dereng cekap, boten cekap. Sing guyonane Muharram, sing bijinge Muharram, sing dolane Muharram, sing turune Muharram. 50 tahun kelong gawe turu dolan guyonan njur ibadah pirang menit. Kula panjenengan sedaya mawon mbok titik setunggal dinten 24 hari.
24 jam, maaf. 24 jam ki yo sing gawe tenan DP datang Gusti Allah ki pirang menit. Nek cara salat 5 menitan. Berarti gek selangkung menit niku mawon nek salate tenanan. Kadang-kadang Allahu Akbar, pemehane, putune, leh ngejangan, leh makani ingon-ingon lan sak panunggal. Asik kan. Maka ikhtiar kita setiap saat, Islam mengajarkan agar setiap detik, setiap nafas yang kita lalui ini bisa bernilai ibadah manakala diawali dengan kalimat memohon kepada Allah, minimal basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Setiap amalan kita lakukan dengan doa, apapun pekerjaan kita, semoga duduk kita dinilai ibadah, tidur kita dinilai ibadah, obrolan kita dinilai ibadah, karena diakhiri dengan doa kafaratul majlis. Menika Bapak Ibu, ingkang kaping sekawan alam napa Bu? Alam barzah, alam kubur. Kenging napa dipun sebat barzah? Barzahun niku beteng, pembatas. Barzah niku pembatas antaranipun gesang alam donya kalian alam akhirat niku teng alam barzah. Kullu nafsin dha'iqatul maut, dha'iqah. Setiap nafsin yang hidup, nyawa yang hidup itu akan merasakan mati. Mengrasake dha'iqah itu detik. Terus mati niku detik, ilang nyawa pun boten dangu. Tapi dengan perjalanan mati itu kemudian menjadi batas antara kehidupan yang lalu dan kehidupan yang akan datang. Itu alam barzah, alam kubur ingkang kula panjenengan sedaya mastani. Kita nggak tahu berapa lama di alam kubur sampai datangnya hari kiamat. Alam ingkang kaping gangsal nggih menika alam akhirat. Nah menika alam ingkang kula panjenengan sedaya setunggal baka setunggal wedal, sedinten baka sedinten, setahun baka setahun niku boten kraos nek kula panjenengan sedaya niku cinaket dhateng alam akhirat. Besok hari Selasa menika tanggal 1 Muharram. Ulang tahun kula, Pak. 1 Muharram. Itu sudah 1448 Hijriyah. Sadar atau tidak sadar, setiap waktu yang kita lalui itu mengurangi jatah hidup kita. Pramila wonten kesempatan menika Bapak Ibu, kula badhe matur sekedhik ngingi babakan perjalanan hidup kita di akhirat besok. Itu ada 2 jalur. Yaitu kula panjenengan sedaya sampun pirsa. Surga dan neraka. Nek boten teng swarga nggih teng neraka. Nek boten teng neraka nggih teng swarga. Kula panjenengan sedaya nyecadong nyuwun swarga. Ning kadang-kadang kula panjenengan sedaya nalikaning gesang wonten donya menika lali kaya-kaya nang donya ke wis nikmat tenan jebule lali. Apa sing kudu diamalke supaya pikantuk, supaya oleh urip nang swarga. Anggih to Bu, wong kadang-kadang nyuwun sewu pinangge tanggi mawon. Yu sekon ndi? Yur mandeg 3 menit teko tanggane meneh. Ya sampeyan kok wis suwi ora tau ketemu, teko meneh. 5 menit, 10 menit, 15 menit, setengah jam ngrumpi. Boten krasa. Asal mulanya napa Bu? Silaturahim. Suwi ora ketemu ning jebule mabur mriki. Kadang enggak sadar.
Enten petani ora sadar iki galengane kaya ora patut, kaya ning gonyong iki kaya ning kempet gacruk, ora sadar niku. Enten ingkang tani kadang-kadang mencelas godhong gedang nggon tanggane gawe bungkus napa Bu? Lemper damel bungkus nogosari lan sak panunggalan. Ora sadar jebule kuwi iki niku kadang-kadang karena kita terbuai kenikmatan dunia sehingga amalan-amalan yang mestinya kita jalankan untuk mendekatkan diri kepada surga malah kita lupa. Maka pada kesempatan kali ini Bapak Ibu kula badhe ngaturaken sekedi menika niki dados pepenget kawula sumrambah datang para bapak para ibu menawi enten ingkang supe. Kula yakin jenengan emut teras badhe nyuwun dateng swarga. Niki pengiling-iling datang kula pribadi. Orang-orang yang akan mendapatkan suaka surga, orang-orang yang akan mendapatkan apa? Pengayoman, yang akan mendapatkan perlindungan di surga. Ya. Jadi ada orang yang memang mendapatkan perlindungan dari Allah di surga itu karena beberapa indikasi Bapak. Ananging kawula matur sadaringipun pilih kula panjenengan sedaya benjang wonten akhirat kok saged mlebet swarga menika minangka rahmatipun Allah. Saking rahmatipun, saking kasih sayangipun Allah, bukan karena amal kita. Kalau wau kula matur, nek cara umure dhewe iki muharram 50 tahun diitung mawon. Niku mboten emput-empute. Nek kok njur jagake amal kebaikannya, maka kita senantiasa berharap untuk mendapatkan rahmat dari Allah. Sinten Bapak Ibu ingkang samangke wonten akhirat badhe pikantuk suaka perlindungan nanti kemudian masuk surga ingkang sepindah menika Ibu. Tiang ingkang beriman lan amal soleh. Kalau wau kula matur salah satunggaling nikmat utawi nikmat ingkang paling agung, nikmat akhirat ning kula panjenengan sedaya saged nikmati di dunia itu sayyiduna imil akhirah, bagindanya nikmat akhirat, yaitu apa? Iman. Syaratnya orang masuk surga itu ingkang sepindah niki arao amale okeh, di dunianya itu berbuat baik banyak tanpa disadari, tanpa disandarkan pada keimanan, maka sia-sia. Ada sebuah makalah Miftahul Jannah. Napa Bu? La ilaha illallah. Kuncine swarga kuwi napa? Kalimat la ilaha illallah. Mula nek wong urip nang donya kok nganti ora duwe kalimat la ilaha illallah ora iso mlebu swarga. Kalimat la ilaha illallah enten teng agami Islam. Kula panjenengan sedaya sak menika sampun gadah. Pramila kunci niki ampun ngantos ical. Kalau wau wala tamutunna illa wa antum muslimun. Niki syaratipun beriman. Nek iman niku nggih kedah dipun buktekaken kanthi amal soleh. Jadi salah satu bukti tiang ingkang beriman itu amalipun amal ingkang sae. Pramila wonten mriki setunggal syarat tiang-tiang ingkang samangkih badhe pikantuk swaka perlindungan di surga itu satu, beriman dan beramal soleh. Dalilnya menika Quran Al-Baqarah ayat 25 saha Al-Isra ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Wa basyiril ladzina amanu wa amilus shalihat anna lahum jannat. Niki. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang amanu, beriman, wa amilus shalihat, dan beramal soleh. Anna, bahwa sesungguhnya lahum, bagi mereka, jannat, surga. Dijelaskan di sini surganya seperti apa. Tajri min tahtihal anhar ilal akhir. Menika bukti bila Allah janjiaken datang tiang ingkang beriman saha tiang ingkang amal soleh mangke badhe pikantuk kehidupan di akhirat, yaitu jannah, surga. Ingkang kaping kalih Bapak Ibu, tiang ingkang samangke badhe pikantuk suaka surga, pikantuk perlindungan masuk ke dalam surga, yaitu orang yang berhijrah dan berjihad. Hijrah niku napa Bu? Pindah. Makna sempitnya niku pindah dari tempat satu ke tempat yang lain. Niku makna sempit. Makna umumnya adalah pindah dari ketidakbaikan kepada kebaikan. Tidak harus berpindah tempat, tetapi pindah dari ketidakbaikan menuju kebaikan. Niki hijrah. Maka enten tiang ingkang hijrahipun niku menurut keyakinan, saya kemarin berbuat salah, sekarang saya berjanji untuk tidak berbuat salah. Maknawinya hijrah. Kemudian jihad. Napa Bu jihad? Bersungguh-sungguh. Makna sempitnya al-qital, perang. Jihad itu makna sempitnya itu perang. Tetapi makna umumnya adalah sungguh-sungguh. Ya, bersungguh-sungguh. Maka ketika kita melakukan apapun dalam bentuk amalan kita, apakah itu belajar bil jiddi dengan sungguh-sungguh, maka ia sedang berjihad. Ketika kita sedang berusaha mencari penghidupan, biaya sekolah anak, biaya sekolah cucu, dan lain sebagainya, ini dalam proses berjihad. Menyantuni anak yatim, memberikan beasiswa kepada anak yang sekolah, salah satu jalan jihad. Ini yang kita pahami sebagai orang yang berhikmah di Persyarikatan Muhammadiyah, bahwa fisabilillah itu adalah amalan-amalan yang mendekatkan diri kepada Allah. Niki ingkang kaping kalih. Dasaripun wonten surat Al-Baqarah wonten 213. Maaf. Ingkang kaping 3 Bapak Ibu. Tiang ingkang samangke badhe pikantuk perlindungan sehingga mlebet swarga inggih menika tiang ingkang gesangipun tansah sumanding dhateng Allah Subhanahu wa taala setunggal kemawon. Inggih menika tiang ingkang anti taghut. Taghut niku napa Bu? Napa Pak? Taghut niku enten ingkang nyebataken menika setan. Taghut niku maknanipun tandingan. Bapak Ibu, kalau wau kula panjenengan sedaya nglilir jam 3, jam setengah 3, enten sing nyuwun sewu langkung awal jam kalih. Niku mboten ajeng kok njur blonjo teng peken enjang mboten. Ning memang dibangunkan oleh Allah dengan jam fisik niki. Maka ketika kita dibangunkan kemudian kita bergegas untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka itu berarti proses hidup kita sedang menghambakan diri kepada Allah. Neng kadang-kadang
Nalikanipun pun dipanggil azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jam 4 seperempat. Aku sik pancal kemul. Jebule tekan setengah 6. Maka proses antara jam 4 sampai setengah 6 ini kita sedang mengabdi kepada tauhid. Napa tauhide? Rasa males. Napa tauhide? Kemul. Kadang-kadang kula panjenengan sedaya pun dipanggil isih nyaman pegang HP. Nak teng griya kadang nyetel TV, nanggung seberapa jam episode kiye nek kliwat engko rugi. Padahal empun azan. Itu berarti kita sedang terkena ini kita nih. Apapun bentuk sadean teng pekan. Iki aku wingi blonjone 3.000 kok dinyang 2.500. Ya ora entuk wong wingi sing ngenyang aku 3.000 pas ora tak wahi padahal belanjane ora ngasih semono. Berarti kita sedang menjadi bertauhid kepada keuntungan-keuntungan duniawi semata. Enten samukawis tiyang ingkang nyuwun sewu panen. Mpun ajeng panen pantun nyuwun sewu. Enten ingkang tani, Bu. Teng mriki ingkang petani. Enten mboten niki? Ya. Tenggen kula niku enten ajeng panen niku njur gawe bucu gono. Pareng mboten, Bu? Pareng mboten? Pareng. Wong ora gawe sangu panen kok. Sing boten pareng niku nalikanipun kok kula panjenengan sedaya gegeki agami Islam kok gawe bojo, yer bojone ditugel, sunduki ana lombok, ana brambang, yer dilehake pojok sawah. Minangka bekti dateng Dewi Sri. Padahal ajaran Islam mengatakan yang memberikan nikmat, memberikan rezeki itu Allah. Kok semang kalingan Dewi Sri padahal Sriana, Sriatun teng pundi-pundi. Nah, niki kathah kok tasih teng sekitar kita. Yang ini kemudian menjadikan tauhid bagi kita. Sementara ini kalau tidak disadari menjadikan penjauh jarak bagi kita untuk masuk surga. Maka kita jaga hati-hati. Jangan sampai kita tunduk kepada tauhid. Maka orang yang mendapatkan suaka di surga adalah orang yang anti tauhid, anti tandingan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dalilipun menika surat Az-Zumar ayat 17. Walladzina tanabut taghuta ayyabuduha wa anabu ilallahi lahumul busyra fabashshir ibad. Menika wonten surat Az-Zumar ayat 17. Kalau kemudian kita sudah memiliki kemampuan untuk meninggalkan tauhid, maka kita akan fabashir al-busyra. Kita akan mendapatkan kabar gembira. Nah, kabar gembira ini apa, Bu? Swarga. Ingkang nomor sekawan, yaitu orang yang beriman kepada ayat Allah. Bapak Ibu, ada beberapa hal di dalam kehidupan manusia niku nek sing kira-kira boten trep karo karepe dhewe wegah nglakoni. Padahal itu syariat. Sekalipun syariat itu sifatnya mubah, sifatnya boleh.
Tapi kadang-kadang kita sudah menolak. Sing napa Bu? Hukum yang banyak dipermasalahkan itu tentang nyuwun sewu, poligami. Poligami itu hukumnya boleh. Sudah boleh saja. Adapun kok tidak mampu melakukannya sudah. Jangan ditolak. Saya tidak mampu. Ya sudah. Karena poligami hukumnya boleh, tetapi syarat-syaratnya banyak. Nah, Muhammadiyah lebih nyata dalam berpikir ke depan. Maka ini kita jangan sampai menyalahi ataupun jangan sampai dalam keyakinan kita, pemikiran kita sampai kemudian mengabaikan ayat-ayat Allah. Termasuk kalau Allah itu maha segalanya, maha melindungi, maha memberi rezeki. Tapi satu sisi ketika kita kok panen masih memberikan seperti itu kepada Dewi Sri, keyakinan agama lain, maka ini kemudian salah satu bentuk pengingkaran terhadap ayat-ayat Allah. Menika ingkang nomor sekawan, nomor gangsal Ibu. Inggih menika napa? Ikhlas. Napa Bu ikhlas? Orang sering mengistilahkan ridho. Ya, mestinya ini adalah semua yang kita ikhtiarkan untuk mengharap ridho Allah. Itu ikhlas. Hanya untuk Allah. Nek sakliyane kanggo Gusti Allah berarti ora ikhlas. Dalam urusan ibadah loh. Semua amalan yang ketika kita sandarkan kepada selain Allah berarti tidak ikhlas. Ikhlas itu ikhtiar kita untuk mengharap ridho Allah. Niku ikhlas. Nah, ada sebuah perjalanan Bapak. Ikhlas niku kadang-kadang kita itu sebagai orang yang berusaha mendekatkan diri kepada Allah, jangan-jangan justru amalan kebaikan kita itu menjadikan diri kita tidak ikhlas. Anak sing karuan nek wong sing cok riya. Karuan nek sing pengen di alam. Tetapi ikhtiar kita itu untuk mengharapkan ridho Allah, tapi kadang-kadang terhinggapi penyakit-penyakit itu. Ada sebuah pengalaman seorang tabi'in, Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri itu orangnya fasih, Bu. Ngajinya bagus, bacaannya Quran bagus. Kemudian dia dapati seorang yang baru masuk Islam, kemudian dia orang Persia. Niku nalikanipun salat niku salatipun bacaanipun grodal gradul. Boten fasih. Hasan Al-Basri itu melihat, kemudian Hasan Al-Basri itu dengan penilaian Hasan Al-Basri itu tidak mau makmum kepada seorang ini. Maka kemudian Hasan Al-Basri sholat sendiri. Selesai sholat, Hasan Al-Basri sholat, yang satu ini orang yang baru saja masuk Islam yang dari Persia ini juga sholat. Malamnya Bapak Ibu, orang ngalim itu memiliki karomah, kemuliaan. Salah satu karomahnya Hasan Al-Basri itu ketika sare tidur, dia bermimpi, Bu. Ditanya oleh malaikat, nek kula panjenengan sedaya kira-kira ngimpine pripun, Bu? Doyak-oyak bang plecet, gitu. Hasan Al-Basri itu mimpinya itu didatangi malaikat, kemudian ditanya, siapa? Ibadah siapa yang diterima oleh Allah? Maka serta-merta dalam impiannya itu Hasan Al-Basri mengaku, saya. Oh tidak,
Ternyata Hasan Al-Basri seorang ulama yang faham agama, yang fasih bacaannya, niku ditegur juga oleh Allah. Ditegur dalam mimpi itu kemudian dijawab. Tidak, yang diterima itu justru orang yang bacaannya tidak baik itu, yang tidak fasih itu. Apa? Karena dia ikhlas. Sekalipun terbata-bata bacanya tapi ikhlas. Sekalipun weweh datang tonggo niku mingsak kuban jendal, ikhlas daripada brongkos sapi sing diundat. Sampai yang ini orang tak baik, sudah hilang semuanya. Maka ditegur oleh Allah dengan mimpi itu Hasan Al-Basri. Sontak setelah bangun itu kemudian mencari orang Persia ini, kemudian minta maaf. Niki mboten nyinggung lho Pak, mboten ngomong ke wong sing ora iso maca ki diunek-unekke mboten. Ming nang rasa wae. Aku luweh apik, aku luweh pinter. Niku mawon ora kanggo gawe. Maka sikap ikhlas ini betul-betul harus kita jaga. Manakala sesuatu yang kemudian menimbulkan hal-hal al-kibru, ketakaburan, maka harus kita hilangkan. Nomor 6 Bapak Ibu, istiqomah. Maksudipun napa amalan-amalan kesainan ingkang kula panjenengan sedaya sak menika dipun ikhtiaraken menika kedah dipun laksanaken kanthi istiqomah. Sinaosa amalan menika kala wau kula matur sekedhik khairu atwamuha wa in qalla. Sesuatu yang baik khairu atwamuha, khairun yang baik itu adwamuha, yang dawam, yang langgeng, yang istiqomah. Wa in qalla, meskipun sithik. Dados maos Quran saben dinten 1 lembar dijaga. Ampun ngantos khatam 1 bulan Ramadan 3 kali khatam, bar kuwi tutup blas. Maka kita harus istiqomah itu, langgeng. Sholat subuh ya kita istiqomahi untuk senantiasa berjamaah. Kajian ahad kita laksanakan, itu istiqomah. Lanjut ingkang nomor 7. Niki nggih ampun jadang-jadang. Diusir dari kampung karena berjuang. Niki maksudipun pripun? Boten ateges lajeng jadang-jadang kang supados dipun tundung. Tetapi ada sebuah kondisi barangkali ketika dalam satu wilayah, satu masyarakat tidak berkenan terhadap sikap kita yang benar, njur ngantos dipun tundung. Menika ingkang dipun rasaken Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai kemudian beliau hijrah. Maksudipun menika ingkang nomor 8 Bapak Ibu, bangun malam. Bangun malam qiyamul lail. Qiyamul lail. Bangun malam nih nggih mboten ambeng tangi jur melek niku mboten. Maksudnya adalah ini menegakkan salat qiyamul lail. Bapak Ibu, di Makkatul Mukarramah, di Madinatul Munawwarah itu ada tempat-tempat mustajabah. Sehingga nek kula panjenengan sedaya sowan dhateng tiyang ingkang badhe tindak haji, cok cecadhong mangke wonten tempat-tempat panggenan-panggenan mustajabah kula dipun dongaaken. Kan ngoten, ingkang badhe tindak haji nggih ngendika, insyaallah wonten panggenan mustajabah kula
ndedonga dhateng Gusti Allah kagem panjenengan. Ngoten. Di luar Jazirah Arab, di luar Makkahul Mukarramah saha Madinatul Munawwarah itu ada waktu-waktu yang mustajabah. Di sana juga ada yang waktu mustajabah. Nah, ini yang saya sampaikan. Waktu yang mustajabah salah satunya adalah sepertiga malam yang terakhir. Di dalam hadis itu dinyatakan seperti itu. Hadis qudsi menyatakan bahwa setiap malam Allah itu turun ke langit bumi, samaul ardi. Langit bumi ini langit yang kita lihat itu samaul ardi. Kemudian malaikat itu diperintahkan oleh Allah untuk mencari hamba-hamba yang di sepertiga malam terakhir itu. Kalau ada orang yang dia minta ampun, beristighfar kepada Allah, minta ampunan, ampuni. Kalau dia kemudian minta kelapangan hidup, lapangkan hidupnya. Kalau minta kemudahan hidup, mudahkan hidupnya. Itu setiap malam sepertiga malam terakhir, setiap hari. Satu. Ingkang kula sepat bangun tidur, bangun malam. Wayah-wayah semonten niku enak-enake wong turu pripun, Pak? Jam 3, jam 4, jam setengah 3 nika. Kemulan enak-enake wong turu kemulan. Cara gak ngimpi njur nglilir pengen disambung ngimpine. Kowe nek sing ngimpi apik, nek sing ngimpi doya-oya ndang tangi. Niku mawon njur aku ngimpi turu meneh. Wong sadar nek ngimpi. Tetapi Allah memberikan sinyal yang sangat pekat itu. Tetapi sejauh mana nyun sewu HP kula panjenengan duripke. Sinyal kita kepada Allah kita hidupkan apa ndak? Nek turu ya ora entuk sinyal. Maka sepertiga malam terakhir atau dalam hal ini adalah qiyamul lail, bangun tidur, harus kita jaga. Nek ora iso bedina ya seminggu bisa. Paling boten enten ingkang kedah kula panjenengan sedaya langgengaken. Menika dalilipun wonten Quran surat As-Sajdah ayat 16 saha 17. Ingkang terakhir Bapak Ibu inggih menika nomor 9, inggih menika para kekasih Allah. Waliullah. Nah, Bapak Ibu, kadang-kadang enten teng donya niku gadah kemampuan sekedhik mawon ya dipun anggap wali. Kula niku wali murid bola-bali, Pak. Wali santri. Wali kelas, wah, kathah nih. Tetapi yang dimaksud di sini waliullah adalah ini. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Yang namanya kekasih Allah itu di dalam kehidupan dunia dia tidak ada rasa takut dan tidak ada rasa khawatir. Yaitu orang-orang yang beriman dan yakin. Maka untuk bisa menjadi kekasih Allah itu pertama harus kita ikhtiarkan untuk menjaga keimanan kita. Niki. Lahumul busra, bagi mereka itu mendapatkan kabar gembira fil hayati dunya, dalam kehidupan dunia. Niku nak menjadi wali Allah, wakil Allah, kekasih Allah niku tentrem, ayem, gesanting dunia niku tetap ayem. Wafil akhirah lan ugi gesang wonten akhirat, besok akan mendapatkan kesenangan, ketenangan. Dzalika huwal fauzul azim. Rasa tenang yang dimiliki oleh kekasih Allah itu adalah sebuah kemenangan yang sangat
besar. Menika Bapak Ibu 9 perangan, walaupun sebenarnya banyak, tapi pulau pendet 9 perangan orang-orang yang nanti akan mendapatkan potensi suaka atau naungan masuk ke dalam surganya Allah. Maka terakhir Ibu, ini doanya. Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Ya Allah, sesungguhnya aku as'aluka memohon kepada Engkau al-jannah, surga. Wa a'udzubika, dan aku berlindung kepada Engkau ya Allah minan nar, dari neraka. Niki nek boten saged bahasa Arab, ngagem basa Jawa saged. Doa kepada Allah, Allah Maha tahu. Lajeng doa ingkang kaping kalih, Allahumma inni as'alukal jannah. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada Engkau al-jannah, surga. Wa ma qarraba ilaiha, dan apa-apa yang mendekatkan diri saya kepadanya. Nah niki nyuwun swarga ninggih nyuwun napa kemawon ingkang samangke dados caket dhateng swarga. Wa ma qarraba ilaiha minal qauli aul amal, saking ucapan lan saha perbuatan. Kita minta surga, maka perbuatan kita dan ucapan kita berharap untuk menjadi orang yang bisa berbuat dan berucap yang mendekatkan kepada surga. Wa a'udzubika minan nar, dan aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari neraka. Wa ma qarraba ilaiha, dan apa-apa yang mendekatkan kepada neraka itu minal qauli au amal, dari ucapan ataupun perbuatan. Pengen didoke saka neraka ning glendeng tangga ora. Nah niku berarti kita tidak dijauhkan dari perbuatan yang mendekatkan diri kepada neraka. Maka kita berlindung agar apa-apa yang mendekatkan kepada neraka juga dijauhkan dari diri kita. Wa as'aluka an taj'ala kulla fadiyatan li khair, dan kita juga memohon bahwa apa yang kita lakukan itu menjadi sebuah kebaikan. Mekaten Bapak Ibu ingkang saged kawula aturaken 9 perangan orang-orang tiang-tiang ingkang samangke pikantuk suaka perlindungan wonten swarga. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya dipun tetepaken minangka tiyang ingkang saged pikantuk naungan swarga saking Allah Subhanahu wa taala melalui jalur yang kita miliki sesuai passion kita. Yen sewu enten passionipun petani, nggih lewat petani itu bisa masuk surga. Enten passionnya pedagang, dengan dagang itu bisa masuk surga. Lewat guru, jadi guru itu bisa masuk surga. Lewat ustadzah, lewat semua aktivitas kita kemudian bisa masuk surga. Dan kita dijauhkan dari amalan-amalan yang mendekatkan kepada neraka. Mekaten ingkang saged kawula aturaken kirang langkungipun kawula nyuwun pangapunten. In ahsantu faminallah wa min asatu famini. Menawi enten kleresan menika sedayanipun saking Allah Subhanahu wa taala. Menawi enten kelepatan menika saking kawula pribadi. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesi selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Mungkin ada 1-2 pertanyaan yang akan disampaikan Bapak dan Ibu sekalian. Kami persilakan. Mboten kedah. Ada? Tidak ada nggih? Pun jelas paham. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian
kuliah pagi yang telah disampaikan oleh Ustadz Muharram. Semoga bisa menambah iman kita, menambah ilmu kita, menjadi amal jariah beliau dan bermanfaat bagi kita semua. Mari kita tutup kegiatan pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.